Tak hanya di bumi, tumpukan sampah yang berpotensi mengancam kesejahteraan hidup manusia juga terdapat di antariksa. Puing-puing sisa berbagai wujud teknologi eksplorasi luar angkasa tersebut memiliki berat yang bisa mencapai puluhan ton yang dapat mengancam nyawa manusia di planet ini. Apakah impian manusia untuk pergi ke luar angkasa akan hancur oleh diri kita sendiri? Seiring dengan menurunnya biaya roket, negara-negara di dunia bisa meluncurkan satelitnya ke luar angkasa. Sekarang, ketika Anda melihat ke langit malam, bintang-bintang yang Anda lihat itu bisa jadi bukanlah bintang, melainkan satelit buatan. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak sampah luar angkasa yang mengancam kehidupan di bumi. Meteor yang Anda lihat melintas di angkasa mungkin saja hanya sampah luar angkasa yang jatuh ke atmosfer. Sampah-sampah luar angkasa dalam jumlah besar ini telah menjadi ancaman tersembunyi. Yang lebih mengerikan lagi, sampah luar angkasa yang terbang dengan kecepatan supersonik ini dapat menghancurkan satelit lain. Sampah-sampah ini terdiri dari berbagai benda buatan manusia yang tertinggal di orbit bumi, seperti satelit yang tidak berfungsi, sisa roket, dan bahkan pecahan kecil dari peralatan astronot. Ada yang khawatir, suatu hari nanti, manusia tidak akan dapat melewati awan sampah ini, dan langit akan tertutup dengan sendirinya secara permanen. Potongan terbesar dari sampah luar angkasa mungkin merupakan bagian roket yang utuh. Segala sesuatu yang kehilangan fungsinya di orbit yang mengelilingi bumi akan menjadi sampah luar angkasa. Yang terbesar termasuk satelit rusak dan roket tahap kedua yang membawa satelit ke luar angkasa dalam jumlah besar. Seperti tahun 1960-an, banyak roket yang diluncurkan dalam jumlah besar selama perlombaan antariksa yang masih berkeliaran di alam semesta hingga saat ini. Masing-masing roket berukuran sebesar bus, dan roket-roket yang lebih kecil mencakup benda-benda yang ditinggalkan para astronot saat berjalan di luar angkasa atau puing-puing dari akibat tabrakan sampah antariksa. Yang terkecil mungkin hanya beberapa milimeter, namun tak peduli dari mana asal sampah luar angkasa itu, selama tidak ditangani dengan baik, bisa saja memberi dampak yang fatal bagi fasilitas dan instrumen operasional lainnya. Mengapa sampah luar angkasa berpotensi berbahaya? Sampah luar angkasa bisa berbahaya karena segala sesuatu yang mengorbit bumi bergerak dengan cepat. Puing-puing di luar angkasa bergerak dengan kecepatan sekitar 10 km per detik. Untuk menghindari tertarik ke atmosfer oleh gravitasi dan jatuh ke bumi, sebagian besar benda-benda yang mengorbit di sekitar bumi bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, termasuk satelit dan berbagai fasilitas yang masih beroperasi. Contohnya, Stasiun Ruang Angkasa Internasional. Stasiun ini mengorbit dengan ketinggian rata-rata 400 km di atas permukaan laut, bergerak dengan kecepatan tinggi sekitar 7 hingga 8 km per detik atau 20 kali kecepatan suara. Artinya potensi tabrakan di luar angkasa bisa menjadi jauh lebih serius. Benda-benda antariksa yang datang dari berbagai arah atau kemiringan yang berbeda ini dapat bertabrakan dengan kecepatan relatif lebih dari 10 km per detik. Belum lagi sampah luar angkasa seukuran bus, pecahan dengan diameter lebih dari 1 cm, sudah cukup menyebabkan kerusakan pada panel surya. Yang lebih merepotkan lagi adalah sebagian besar puing-puing di bawah 10 cm ini terlalu kecil untuk dilacak. Lantas, berapa banyak sampah antariksa yang berseliweran di atas kepala kita? Menurut Badan Antariksa Eropa, saat ini terdapat sekitar 6.800 satelit yang beroperasi di orbit.
dan terdapat lebih dari 32.000 sampah antariksa yang dapat dilacak dibandingkan dengan satelit-satelit yang beroperasi. Namun jika diperkirakan semua objek yang tidak dapat dilacak berukuran lebih dari 10 cm, maka mungkin terdapat lebih dari 36.000 objek dengan ukuran antara 1 meter dan 10 cm. Maka jumlahnya sudah mencapai jutaan keping antariksa. Di antara puing-puing luar angkasa ini, sebagian besar puing-puing antariksa berukuran besar berasal dari roket propulsi tahap kedua yang tersisa di luar angkasa setelah peluncuran satelit. Sedangkan sampah antariksa ukuran kecil berasal dari puing-puing yang dihasilkan oleh ledakan roket atau berbagai tabrakan besar dan kecil. Hal ini pernah terjadi beberapa kali tabrakan puing-puing ruang angkasa yang serius. Salah satu tabrakan paling serius dalam sejarah terjadi pada tahun 2009 ketika satelit komunikasi operasional Iridium 33 bertabrakan dengan satelit militer Rusia Cosmos 2251 yang telah mati. Tabrakan itu menghasilkan 1.800 keping puing yang dapat dilacak. Pada 2007 dan 2009, uji anti-satelit Tiongkok dan India juga memunculkan awan puing besar dan meningkatkan ancaman bagi penerbangan luar angkasa. Melansir Life Science, sampah luar angkasa dari bumi terus bertambah pasca peluncuran Sputnik 1, satelit buatan pertama yang diorbitkan pada Oktober 1957. Laporan tahunan dari Badan Antariksa Eropa menyebut semakin banyak objek mati yang memenuhi ruang di dekat bumi dan meninggalkan risiko tabrakan satu sama lain. Ketika satelit ini saling bertabrakan, mereka akan jatuh dan pecah, menghasilkan lebih banyak lagi puing-puing ruang angkasa. Sementara itu, NASA memperkirakan bahwa tabrakan tunggal ini menghasilkan lebih dari 2.000 pecahan yang dapat dilacak. Meskipun banyak pecahan yang secara perlahan jatuh ke atmosfer dan terbakar akibat gravitasi bumi, namun menurut statistik bulan Februari 2023 lalu, masih terdapat sekitar setengahnya atau 1.000 pecahan tertinggal di orbit. Di masa lalu, puing-puing ini terlihat melintas hanya dalam jarak 100 meter dari stasiun luar angkasa internasional. Apakah ada solusi untuk menyingkirkan sampah antariksa yang begitu banyak dan berbahaya ini? Badan Penerbangan dan Antariksa NASA baru-baru ini menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi yang akan membersihkan puing-puing luar angkasa, melibatkan sebuah tas yang suatu hari nanti bisa mengambil potongan-potongan yang terbang di orbit. NASA berani membayar mahal sebuah perusahaan untuk membersihkan sampah luar angkasa lantaran sangat berbahaya. Disebutkan lembaga tersebut siap menggelontorkan dana hingga 850.000 US dollar atau sekitar 13 miliar rupiah. Selain merusak lingkungan, sampah luar angkasa adalah salah satu bahaya terbesar yang dihadapi astronot di orbit rendah bumi saat ini. September 2023 lalu, Badan Antariksa Eropa memperkirakan lebih dari 330 juta keping sampah luar angkasa mengelilingi bumi. Puing-puing luar angkasa dapat mencapai kecepatan hingga 17.500 mph dan menimbulkan risiko bagi astronot, pesawat ulang-alik, dan satelit. Sementara itu, menurut Jaringan Pengawasan Luar Angkasa Amerika Serikat, bahwa jumlah dari sampah luar angkasa bisa melebihi jumlah tersebut karena tidak semuanya dapat dilacak oleh peneliti. Bahkan, mereka memperkirakan bahwa ada lebih dari 100 triliun keping sampah luar angkasa yang masih belum terlacak. Sampah-sampah luar angkasa tersebut dapat menimbulkan masalah serius. Hal tersebut dikarenakan objek di orbit bergerak sangat cepat dan biasanya mencapai kecepatan lebih dari 25.200 km per jam. Benda seukuran kacang pun bisa menjadi berbahaya di orbit. Jika dua benda yang bergerak berlawanan arah bertabrakan satu sama lain di ruang angkasa,
maka dampaknya menjadi lebih besar. Pada tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 2.000 satelit per tahun, dan sebagian besar adalah satelit dari Amerika Serikat. Tentu saja, sebagian besar berasal dari satelit proyek rantai satelit SpaceX dan mendapatkan keuntungan dari biaya rendah yang disebabkan oleh tingginya tingkat keberhasilan dan kemampuan daur ulang Falcon 9. Jika semua satelit dan roket menjadi sampah luar angkasa dan kita tidak dapat membersihkan sampah tersebut dengan cukup cepat, mungkin akan terjadi sindrom Kessler atau efek Kessler, yang mana puing-puing dari tabrakan akan memicu reaksi berantai, sehingga menyebabkan setiap tabrakan menghasilkan serpihan angkasa yang meningkatkan kemungkinan adanya tabrakan lain. Perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, yang ditandatangani di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967 atau sebagai Perjanjian Luar Angkasa. Perjanjian ini menetapkan tentang prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap negara dalam aktivitasnya di luar angkasa. Di antaranya, 3 prinsip utama terkait dengan satelit buatan. Yang pertama adalah tanggung jawab nasional. Masing-masing negara harus memikul tanggung jawab internasional atas aktivitasnya di luar angkasa, terlepas dari apakah aktivitas tersebut dilakukan oleh departemen pemerintah atau departemen non-pemerintah. Yang kedua adalah prinsip yurisdiksi dan kendali terhadap benda antariksa. Negara yang mendaftarkan benda antariksa yang diluncurkan ke luar angkasa tetap memegang yurisdiksi dan kontrol atas benda di luar angkasa. Yang ketiga adalah prinsip pendaftaran benda-benda luar angkasa, di mana semua negara yang melakukan kegiatan antariksa harus sepakat untuk melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai status, lokasi, dan hasil kegiatan tersebut semaksimal mungkin dan sepraktisnya. Artinya, meskipun setiap negara perlu melaporkan aktivitas luar angkasa ke PBB untuk statistik, namun yang merumuskan peraturan dan kontrol tetap di tangan masing-masing negara. Sebagai contoh misalnya Amerika Serikat, mereka perlu melaporkan rencana peluncuran roket ke FAA dan spesifikasi komunikasi satelit ke Komisi Komunikasi Federal FCC. Adapun cara menghindari tabrakan di luar angkasa, unit peluncuran harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Sektor publik hanya menyediakan data orbit objek terlacak, tetapi untuk penanganan satelit setelah misinya, FCC memiliki peraturan dan denda terkait. Tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat menerapkan sanksi denda sebesar 150.000 US dollar atau setara 2,3 miliar rupiah untuk pertama kalinya ke perusahaan swasta yang meninggalkan sampah antariksa di orbit. Sanksi denda itu dijatuhkan oleh Agensi Komisi Komunikasi Federal Amerika kepada perusahaan bernama Dish Network. Denda tersebut diterapkan karena Dish Network gagal membuang salah satu satelitnya dengan benar. Dengan begitu, melanggar aturan anti sampah ruang angkasa yang diterapkan FCC. Menurut FCC, satelit yang gagal seperti milik Dish Network juga meningkatkan risiko kerusakan pada sistem satelit. Satelit gagal ini bisa mengganggu sistem komunikasi terestrial di daratan dan meningkatkan risiko kerusakan pada sistem komunikasi. Apakah pembersihan sampah antariksa benar-benar memiliki nilai komersial? Seiring dengan semakin populernya kegiatan komersial antariksa dan bagaimana menjadikan pembersihan sampah antariksa bukan hanya sekedar pembicaraan pun telah menjadi isu penting. Jika sampah di orbit berkurang, yang akan mendapat manfaat adalah satelit di orbit, seperti metode daur ulang dan pembuangan sampah yang ada sekarang, di mana kita dapat menetapkan bahwa semua produsen satelit harus membayar biaya pembuangan sampah luar angkasa. Jika terjadi tambahan ekstra sampah luar angkasa selama proses peluncuran, maka tarifnya akan ditingkatkan. Sebaliknya,
jika sebuah perusahaan yang menyediakan layanan untuk membersihkan sampah luar angkasa, perusahaan tersebut dapat memperoleh hak sampah luar angkasa ini dan menukarnya dengan sejumlah uang bayaran yang sesuai. Selain itu, meskipun manfaat ekonomi langsung dari penangkapan dan daur ulang di orbit belum terlalu besar, setidaknya untuk saat ini, tapi jika fasilitas pengolahan khusus dapat dibangun di ruang angkasa di masa depan, maka hal ini dapat digunakan sebagai mekanisme pembuangan sampah ruang angkasa dalam jangka panjang. Tak disangka bukan, untuk menuju ke langkah pertama bagi peradaban antar planet ternyata harus lebih dulu membentuk tim pembersih sampah luar angkasa. Namun demikian, masih membutuhkan waktu bagi pemerintah masing-masing negara untuk bersedia mengeluarkan anggaran dana untuk memasuki industri daur ulang sampah luar angkasa. Lagi pula, dibandingkan dengan pemanasan global yang secara langsung berdampak pada kehidupan kita, bahaya sampah luar angkasa tidak sefatal yang dibayangkan. Dampak dari sampah berukuran besar bisa diprediksi dan dihindari sejak dini, sehingga tidak akan terasa jelas dalam waktu dekat. Namun jika Anda seorang astronom yang ingin mengamati fenomena astronomi, Anda mungkin sudah merasa bahwa itu adalah sampah yang merusak pemandangan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.